Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kembali lagi pada berita hari ini. Saya Ajeng menginformasikan. Kearifan lokal dapat menjadi sumber yang sangat penting dalam pembentukan etika dan moral sosial. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berakar pada pengalaman, tradisi, dan pandangan hidup masyarakatnya. Kearifan lokal bersumber dari banyak hal dan bisa membentuk etika dan moral manusia dari kebiasaan. Hal ini terbukti ketika kita melihat langsung dari masyarakat. Berikut mengabarkan langsung di Istana Maimun kepada Saudara Franklin dan Saudari Karin, dan juga Saudari Grace dan Saudari Kia. Kepada mereka dipersilahkan. Wah, gua mah ganteng. Clean. Udah mulai? Serius? Udah mulai ya? Baik, perkenalkan nama saya Franklin Delano Siahaan dengan NIM 240200052 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maulida Sari Karina dengan NIM 240200446. Baiklah, sekarang kami akan mewawancarai seseorang. Permisi, boleh minta waktu sebentar? Boleh Kak. Namanya siapa? Nama saya Nabil, pelajar Asalnya? Medan Pancing. Kami boleh bertanya sebentar ya? Ya, boleh. Izin ya Nabil ya, sebelumnya izin bertanya Ya. jika di rumah bertemu dengan keluarga besar atau keluarga pribadi, adakah suatu larangan atau norma-norma yang diajarkan secara turun-temurun? Mungkin ada beberapa. Contohnya nih kayak gunting kuku malam-malam itu nggak boleh, terus juga nggak boleh makan di depan pintu gitu. Jadi kalau misalnya nih di rumah kita kan agama dalam apa? Ya. Kalau di rumah ada nggak aturan atau pantangan dari orang tua yang nggak boleh itu dalam agama atau lingkungan? Mungkin nggak boleh pulang malam-malam. Nggak boleh pulang malam-malam. Malam itu nggak boleh. Ada batas waktunya ya? Iya. Kalau Jadi menurut Nabil dengan segala kebiasaan yang diajarkan oleh keluarga ya, serta kearifan lokal dari agama-agama itu ada nggak yang menurut Nabil itu merasa berat melakukannya? Nggak ada sih. Ya udah jalan aja, ada istiadat gitu. Tidak ada hambatan. jadi nggak masalah dengan itu semua. Tidak masalah. Baiklah. Kalau begitu pertanyaan kami hanya itu. Terima kasih buat Nabil sudah memberikan waktu sedikitnya kepada kami untuk wawancara ini. Sekian laporan langsung dari Karin dan Franklin, kembali kepada Agem di studio. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Franklin dan Saudari Karin mengenai informasi yang berlangsung. Selanjutnya, Saudari Grace dan Saudari Askia, kami persilahkan. Halo, Saudari Grace dan Saudari Askia. Maaf sebelumnya, kembali lagi bersama saya di Bruto dengan NIM 240200433 dan rekan saya Askia Sanaya dengan NIM 240200046 mengabarkan langsung dari Istana Maimun. Boleh minta waktu sebentar? Oke, sebelumnya boleh nggak minta perkenalan? Oke, dari nama saya Anissa. Ada apa ya? Sebelumnya kami ingin bertanya sebelum kami tentang kearifan lokal itu. Boleh. Baik, sebelumnya terima kasih Kakak sudah bersedia dengan Kakak Anissa. Saya ingin bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih dengan Kak Anissa. Saya sebelumnya ingin bertanya tentang bagaimana kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh Kakak. Kebiasaan sehari-hari gitu Kak, di rumah atau di mana-mana gitu. Kebiasaan sehari-hari. Nah, saya kan guru ya, mengajar di sekolah. Nah, kebiasaannya itu kita harus ya mencontohkan yang baik, memberikan teladan yang baik, dan kemudian juga bagaimana yang kita contohkan yang baik itu pasti akan terlahir dari rumah. Nah, kebiasaan di rumah itu ya kita melakukan norma-norma apa itu. Nah, sebenarnya dengan kita
bicara sopan santun terhadap orang tua itu sama dengan kita melakukan norma tersebut. Kemudian membersihkan rumah. Nah, itu sudah melakukan norma sebenarnya. Nah, jadi kebiasaan itu ya harus kita terapkan dimanapun kita berada. Gitu. Oke Kak, pertanyaan kedua nih. Kan kita lagi di era globalisasi yang keren dan mantap-mantapnya nih. Itu kan bisa menimbulkan kebiasaan yang menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana pendapat Kakak tentang hal itu? Ya, dengan menjaga norma tadi. Nah, kalau menormalisasi apa tadi kamu bilang? Globalisasi. Nah, di era yang sekarang ini yang udah maju, yang udah canggih. Nah, kalau kita bisa terpengaruh sama yang canggih dengan kita ambil yang tidak baiknya, maka kita akan berpengaruh dengan tidak baik ya kan. Nah, kembali lagi, selaku kita manusia harus mengambil yang baik-baik dari globalisasi yang sekarang. Nah, jadi ya terapkanlah norma yang baik itu supaya kita tidak terpengaruh sama yang era-era yang maju sekarang ini dengan yang negatif. Ambillah positifnya gitu. Baik Kak, dari semua penjabaran yang sudah Kakak jabarkan, apakah ada norma atau kebiasaan yang ingin Kakak hilangkan gitu atau Kakak hapuskan? Dan itu kenapa ya Kak mau Kakak hilangkan atau Kakak hapuskan gitu? Nah, biasanya nih kalau suku Batak ya kan. Nah, saya kan suku Batak. Nah, jadi biasanya itu kalau di rumah mungkin refleks ngomong itu dengan suara yang kuat. Nah, suara yang keras. Bahkan terlihat seperti kasar. Nah, itu sebenarnya harus dihilangkan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dengan orang lain, itu bisa terbawa-bawa. Nah, itu adalah suatu hal yang negatif yang kita biasakan. Jadi itu sih yang harus dibiasakan. Harus dihilangkan. Baik, ini pembicaraannya menarik ya topiknya ini. Jadi kalau misalnya diambil kesimpulan nih, kita itu bukannya harus menghilangkan norma atau kebiasaan, itu kita harus mengambil yang baik-baiknya atau menyaring globalisasi yang terjadi pada era sekarang ini. Oke. Sekian dari wawancara kami hari ini. Saya Grace dan kembali kepada Ajeng di studio. Baiklah, terima kasih kepada rekan yang sudah mengabarkan. Selanjutnya, Saudari Yusril dan Saudari Nesya, juga Saudari Hani dan Saudari Firda mengabarkan langsung di Masjid Raya Al-Masyur. Kepada mereka dipersilahkan. Atau itu nanti kita sudah mulai. Baik. Terima kasih dengan Saudari Ajeng. Saya Muhammad Yusril Amin dengan NIM 2400067. Dan saya Nesya Husna Hafizatul Salwa Ansari dengan NIM 240200073 mengabarkan langsung dari Masjid Raya Al-Masyur. Di sini kami bersama salah satu narasumber kami. Permisi Ibu. Boleh perkenalkan diri Ibu? Boleh? Nama Ibu siapa? Keti. Oke, dengan Ibu Keti di sini kami mengabarkan langsung. Baik, Ibu Keti, mau wawancara ya Bu? Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana sih? Ada nggak kebiasaan baru Ibu yang di sini dari rumah misalnya ke sini, ada nggak yang berubah kebiasaan? Biasa aja. Biasa Iya, Bu. kayak biasanya tuh kayak gimana? Kan Ibu kan istilahnya dulu kan mungkin belum berjualan. Pas Ibu beradaptasi, jadi setelah berjualan itu apa hal baru yang Ibu rasakan? Ya senang, Ibu senang. suka. Tapi yang lain kemarahin. Kayak ada nggak Bu kayak tiba-tiba yang awalnya Ibu bangun jam 6 tiba-tiba jadi jam 5 kayak gitu, ada nggak Bu? Itu sholat subuh lah, bangun jam 5.
Jadi ibu mungkin dulu tidak subuh-subuh datang sini ya kan Bu? Sebelum ibu berjualan. Nah, saya datang sini jam-jam 9. Oh, Berarti nggak sepagi itu juga ya Bu? Iya. Oke Ibu, makasih ya Ibu untuk Iya. pertanyaan selanjutnya Ibu. Di dalam perkarangan ini Ibu kan banyak berinteraksi dengan pelanggan. Gimana itu Bu cara Ibu interaksi dengan orang-orang yang beli itu Bu? Kayak mungkin lebih kayak hormat dan sopan gitu, kayak kan ada istilah pembeli adalah raja itu kan Bu. Ya. Jadi Ibu gimana kalau selama berjualan itu Bu? Ya, Interaksi saya itu? kalau orang membeli itu emang bagus, baik, sopan, kayak gitulah. Jadi orang-orang di sini nih bisa dibilang menghormati Ibu juga sebagai pedagang kan Bu. Oke Ibu, makasih Bu. Selanjutnya Yusril. Ya, sama deh. ibu orang sini Bu? Orang Iya, saya warga sini. Ada KTP. Gue tengoknya nanti. Karena Ibu orang sini Ini ada nggak Bu yang harus ibu adaptasikan misalnya Iya, kayak Bu. ada orang asing ya kan Bu? Orang apa? orang asing dari daerah lain gitu Oh, Bu. benar. Bicara berbeda gitu. Jalan-jalan gitu orang dari sini. Iya Bu. Iya, Ada lah bicara Malaysia. Oh, Ada orang mana orang putih, orang bule itu ya. Bule Iya, iya. Orang Malaysia masuk. Dari mana? Dari Padang, dari mana? Ini lah rame gini. Saya kebetulan turis juga ini Bu. Saya orang Riau Ini Bu. orang dari Padang, dari Pekanbaru. Saya orang Pekanbaru Ibu. Iya, ini belajar ya dari apa? Itulah dari Padang, dari Pekanbaru, dari Malaysia. Jalan-jalan mungkin ini lah. Itu kan bahasanya agak beda itu kan Bu, logatnya kan Bu. Itu gimana cara Ibu menanggapinya? Kayak kami kan biasanya orang Riau tuh Bu, yang kayak Honda, di sini kereta. Macam mana tuh Bu Ibu nanggapin? Misalnya ada bahasa lain yang beda. Nah ini Bu kayak teh kan di sini mandi. Nah, orang kami kan teh es kan Bu. Macam mana Ibu ngejelasin itu Bu? Iya, Biasa itu manis pesan. dingin. Mandi itu masih dingin. Ya itu ya minum-minum gitu lah. Itu ada di sini. Kalau di sini kan kita jalin aja. Ya, ya Ibu. kalau ada orang masuk sini aja. Jadi Ibu bisa dibilang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia baku gitu ya Bu ketika melayani pelanggan Ibu yang datang. Ya bahasa Indonesia, tapi kalau ada orang Malaysia kita bahasa Malaysia lah. Mantap Ibunya. Saya lama di Malaysia. Oh, saya Jadi juga. di KL, kakak saya penduduk sana. Jadi saya sering sana. Inilah nanti mau baik lagi nanti mau habis lebaran lah. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Baik teman-teman, itulah wawancara kami dengan Ibu Kety. Terima kasih kami ucapkan dari saya Nesya dan rekan saya Rus Yusril. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Ajeng di studio. Ini orang luar ini masuk. Oh, iya, Bu. Ya, yang berkembang banyak. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusril juga Saudari Nesya atas informasi langsungnya. Selanjutnya saya alihkan kepada Saudari Firda dan Saudari Hani. Allah panas sekali. Udah mulai. Iya. Perkenalkan saya dengan Firda, NIM 240200519 dan tempat rekan saya. Nama saya Hanifah Ma'ruf dengan NIM 240200057 mengabarkan langsung di Masjid Raya. Baik Kak, halo Kak. Permisi Kak, boleh Kak perkenalkan nama Kakak? Kesini aja Kak, atau ke situ? Iya ke situ. Kenapa nama saya? Kemana-mana boleh juga. Atlantika Kak. Oke. Baik Kak, maaf ganggu waktunya. Saya izin bertanya mengenai apa-apa aja keseharian yang Kakak sering lakuin di rumah. Baik dari bangun tidur dulu ya? Iya. Biasa kalau saya habis bangun tidur sih berdoa dulu ya. Habis itu kayak beresin kamar dulu, kayak lipat selimut dan lain-lain. Habis itu mungkin mandi. Habis itu kayak siap-siap buat sekolah. Habis itu ke sekolah. Wah, pertanyaan kedua Kak, biasanya jika menyambut hari besar keagamaan, persiapan apa yang Kakak lakukan ketika di rumah? Oh, mungkin kalau dari rumah tuh beres-beres rumah kayak cuci gorden ulang. Ya, benar. Terus kayak gak bisa ngubah-ngubah posisi sofa yang baru gitu, atau bisa juga kayak ngecat apa yang perlu dicat aja sih Kak, masak-masak buat kue gitu. Ya, bagus.
dari penjelasan kakak itu kan bisa kita ambil sisi positifnya nih, yang udah selalu kita lakuin tahun ke tahunnya, sehari-harinya juga kan. Terus kalau menurut kakak kayak kenapa sih masih bisa bertahan sampai hari ini gitu tuh? Bertahan maksudnya nih kenapa kegiatan tuh masih bertahan? Iya, masih terus? bertahan gitu. Ya, karena kan masih kayak kalau kita nyiapin hal-hal positif di sebelum-sebelumnya, kemungkinan kan kalau misalnya kita nyiapin acara tuh acaranya jadi berjalan lancar gitu Ya, kan. benar. Kayak waktu lebaran kita jadi lebih enjoy karena Ya. rumahnya udah bersih Ya, gitu-gitu. Aja sih Kak. Kebiasaan yang sangat menarik ya. Jadi bermakna dan sekali dengan apa yang Kakak lakukan. kakak lakuin tiap tahun ke tahun. Sekian dari Hani dan Firda. Terima kasih kita ya, kembalikan Kak. ke Ajeng di studio. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kita pada program Kearifan Lokal sebagai sumber pembentukan etika dan moral sosial hari ini. Saya Ajeng Mugia Sakila 24020071 mewakilkan seluruh rekan kerja pada hari ini mengucapkan terima kasih, semangat belajar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, chat. Sebelum dimulainya kegiatan kita, marilah kita untuk berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dah, yuk kelompok 7. Bawah. Kelompok 7 Humas, semangat. Lagi. Kelompok 7 Humas, semangatnya rame-rame ya. Oke, kita lainnya pulang. Kelompok 7 Humas, semangat. Nih, dibilangin muka mama serem kali katanya. Tapi lagi di stand Maimun. Iya kan? Siapa cowokmu? My Jungkook, my life. Nah nanti aku masukin behind the skin nih mam. Pas aku. Coba ngomong. Apa? Surat nikahnya. Oh, surat nikah. Lucu. Kedengeran kok nah. Enggak keringaran yang Ini anaknya dibilang topping monyet. Kok pula lo? Gak kedengaran kan cuy. ya makanya.
Hilda. Aku nggak usah kan? Sama dua-dua. Masing-masing. Nanti di WhatsApp sama Kak Birda. Halo ganteng. Gak nyangka. Bagus aja. Wah, gua mah ganteng. Ulang. Ini model rekam ya. Kalau foto beda lagi bentuk kameranya. Males. Nah, gitu. 1, 2, 3. Males. Is, centil kali. Sabar, Wi, sabar. Inilah yang wawancara centil. Iya. Bagus gak rambutku? Udah sih, udah bagus. Aman itu. Hai semuanya. Malu, Cok. Jelek kali. Ya. Digigit monyet. Enggak apa-apa. Udah mulai. Maaf. Jangan. Ada gak mau jelek kali. Gak apa-apa. Konsep kalian memang gesrak-gesrak. Ya, ada bagus gak rambutku? Udah sih, udah bagus. Kamera. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Andrelia Karin Bruto dengan NIM 24020043 dengan rekan saya Askia Kanaya dengan NIM 2402000046 mengabarkan langsung dari Istana Maimun. Istana Maimun. Bro sedang menjelaskan sejarah masjid. Foto. Satu. Candid ngadap masjid. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, aman. Ya, oke. Coba tunjukin pertanyaannya. Ya. 2. Kembali dengan saya Firda, NIM 24020519 dan rekan saya yang saya Ma'ruf dengan NIM 2402000050. Iya.